sobat, kenalkan nama saya Nefertari Salti Ahbas. Saya mahasiswi di Universitas Pakuan di Kota Bogor sobat. Nah sobat, kalian pasti tahu dong di Indonesia ini banyak banget wisata budayanya. Nah salah satu ada di kota saya sobat, yaitu di Kota Bogor. Namanya Kampung Batik sobat. Dan alamatnya itu di Desa Cibulu nomor 1 sobat. Kalian pasti penasaran kan? Ikutin saya terus ya sobat. Let's go. Batik adalah warisan budaya yang dimiliki Indonesia dan bahkan diakui oleh dunia. Batik merupakan salah satu warisan Nusantara yang unik. Keunikannya ditunjukkan dengan berbagai macam motif yang memiliki makna tersendiri. Kain batik sangat dekat dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Bisa dibilang batik seperti kain wajib yang dimiliki oleh orang Indonesia demi menjaga dan melestarikan budaya. Nah, sobat, sekarang saya sudah ada di rumah Bunda di Kampung Batik ini sobat. Nah, di samping saya itu ada rumah Ibu Dina Aizu. Halo Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Bagaimana sih Bu cara pengrajin batik di sini itu bertahan di tengah pandemi COVID-19? Ya, jadi di masa pandemi ini tentunya kita benar-benar harus struggle ya. Nah, cara kita menghadapi pandemi ini yang pertama kita terus fokus untuk melakukan promosi. Jadi walaupun sekarang kita agak terkendala di pemasaran secara offline, tapi kita tetap jalan, tetap fokus di pemasaran secara online-nya. Nah, tidak hanya itu, selama pandemi ini kita juga coba mempersiapkan si Kampung Batik ini di infrastrukturnya, di program-programnya, karena di Kampung Batik ini tidak hanya batik yang menjadi salah satu program pemberdayaan kita, tapi ada beberapa program yaitu kuliner, urban farming, digital marketing, sama konveksi gitu. Jadi kita fokus untuk membuat sebuah event-event, promosi yang kita gempur lah ya, karena di masa pandemi ini kan kalau misalnya kita kurang aktif, orang pun akan sulit, minimal ketika orang tidak bisa berkunjung secara langsung, tapi mereka bisa secara online dan mereka akan ibaratnya akan top of mind lah di mereka. Jadi Kampung Batik Cibulu ini akan terus teringat gitu. Terus Bu, bagaimana sih cerita awal mulanya nih berdiri Kampung Batik? Iya. Jadi sebetulnya saya pribadi itu sudah merintis batik di tahun 2014. Waktu itu saya masih kelas 3 SMA. Nah, di tahun 2014 untuk pengembangan industri batik sendiri tuh SDM menjadi kendala paling paling berat lah untuk mengembangkan industri batik di Kota Bogor. Karena basically Kota Bogor itu bukan daerah penghasil batik seperti Pekalongan, Jogja, Solo. Nah, dari situ sempat berpikir gimana ya caranya biar kita tuh bisa mengembangkan industri batik, kita bisa mendapatkan SDM orang Bogor asli nih. Nah, dari situ cobalah kita memberikan pelatihan kepada warga sekitar sampai mereka betul-betul mempunyai skill membatik, mereka konsisten untuk membuat produk dan karya batik sampai akhirnya nggak sampai di situ aja. Jadi pahit manis dalam mengembangkan industri batik itu sudah dilalui. Terus berpikir lagi, lokasi kita ini bukan lokasi yang strategis. Untuk orang tahu keberadaan kita di sini aja sulit banget kan. Iya, kita di dalam perkampungan. Terus tapi di Kampung Batik Cibulu ini batik itu menjadi salah satu potensi yang bisa kita angkat untuk menciptakan peluang ekonomi untuk warga di sini. Akhirnya sempat terpikir gitu ya, tadinya tuh awalnya cuman pengen kayak pasang plang bahwa di sini tuh ada pengrajin batik, awalnya kayak gitu. Terus sempat kayak punya mimpi gitu, bisa nggak ya kita bikin usaha perkampungan kampung batik di Kota Bogor, sedangkan kita ini identitasnya bukan sebagai daerah penghasil batik gitu kan. Dari situ kita berjuang lagi dari tahun 2016, akhirnya di tahun 2019 Kodarullah kita ketemu dengan CSR. Nah, terus mereka lihat potensi di sini, mereka asesmen
mereka wawancara kepada pengrajin, ternyata memang di sini di kampungnya itu punya potensi yang bisa dikembangkan. Sebetulnya tidak hanya batik yang bisa dikembangkan di kampung batik ini. Terus sampai akhirnya oke, kita kerja bersama-sama dengan para stakeholder, kita buat kerjasama dengan sistem Pentahelix, dengan akademisinya, terus dengan medianya, masyarakatnya, pengusahanya. Akhirnya di tahun 2019, tepatnya 24 Agustus, kita melaunching Kampung Batik ini dengan Pak Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya. Itu dia perbincangan saya dengan Bu Dina. Selebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang buat menyinggung hati Bu Dina. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Sekarang saya sudah berada di salah satu perajin batik di kampung batik ini, Sobat. Nah, di samping saya sudah berada dengan Ibu. Saya dengan Ibu Santi dari Batik Melayu. Baik, Bu. Ibu sebelum menjadi perajin batik ini, apa sih Bu pekerjaan Ibu sebelumnya? Untuk sebelum jadi pengrajin batik sendiri, saya bekerja sebagai pegawai swasta di suatu perusahaan. Baik, Bu. Nah, kan Ibu menjadi perajin batik ini kan, apa sih Bu yang Ibu dapatkan setelah Ibu menjadi perajin batik di sini? Pengalaman yang bisa saya dapatkan dari membatik adalah banyaknya wawasan dibanding dari segi kita mengasah kemampuan kita untuk mendesain batik itu sendiri. Kita juga bisa banyak bertemu dengan banyak orang, ada pelatihan-pelatihannya juga, jadi kita sangat banyak manfaatnya sih bagi saya. Bagaimana sih Bu awal mulanya terbentuk batik tersebut? Awal mulanya sendiri terbentuk Batik Langit itu ada pelatihan dari dinas, dan di sini kita dibina oleh Basnas, lembaga Basnas. Kita terbentuk beberapa kelompok, terdiri dari 8 kelompok di Kampung Batik ini sendiri. Nah, di sini kita dibina dan dilatih oleh Basnas. Apakah ada motif-motif tersebut? Apakah ada sejarahnya Bu? Atau nggak ada ceritanya? Dari Batik Langit sendiri kita terdiri dari berbagai macam motif dan desain. Salah satunya itu kita bisa lihat di sini ada batik angklung. Nah, di sini itu sejarahnya adalah dulu di Kampung Cibulo ini banyak sekali bambu Bali. Jadi kita mengangkat kenangan dari di daerah kita, banyak bambu, banyak awi, kita desain menjadi bambu dan angklung seperti itu. Nah Bu, satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Harapan Ibu ke depannya tentang kampung batik ini apa? Harapan kami pribadi untuk Kampung Batik sendiri bisa lebih dikenal di masyarakat luas. Jadi kan di Kota Bogor sendiri lebih dikenal, itu bisa lebih dikenal di mancanegara. Jadi banyak sekali kunjungan edukasi ataupun kegiatan-kegiatan lain. Jadi kampung wisatanya bisa berjalan. Baik, terima kasih Bu atas Sama-sama. Nah Sobat, kalian sudah dengar kan? Nah, jangan lupa ya, kalian harus ke Kampung Batik Kota Bogor. Baik Sobat, terima kasih sudah menonton video tersebut. Saya Nahutari Saltiaba mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya batik, pemerintah Kota Bogor menyulap wilayah Kelurahan Cibulu Bogor Utara menjadi Kampung Batik. Terdapat sekitar 30 kepala keluarga yang aktif berprofesi sebagai perajin batik. Tiap dinding rumah warga dipercantik dengan berbagai lukisan mural bermotif batik dan corak yang menceritakan keindahan Kota Bogor mulai masa 1800 hingga saat ini.